Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Pagi yang indah itu kami mengucap syukur karena Engkau sudah jaga, pelihara, lindungi kami sepanjang malam, bagaikan Engkau menjaga biji matamu. Terlebih Engkau sudah bangunkan kami dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kita masih membahas tentang ibadah yang agung, ya. Nah, bagaimanakah ibadah yang agung? Kemarin kita sudah membahas pada bagian yang pertama, yaitu ibadah yang agung, ibadah kita yang agung itu, ya, karena Yesus Raja di atas segala raja ada di tengah-tengah kita, ya. Jadi sebagai orang percaya, setiap ibadah itu kita harus hargai dan hormati, sebab ada Raja di atas segala raja hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, pagi yang indah ini kita akan membahas atau menjelaskan tentang Yesus dideklarasikan kepada bangsa Israel, ya. Nah, saya akan bacakan ayatnya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, ya. Yang pertama, mengapa dikatakan rahasia ibadah kita begitu agung? Rahasia yang pertama karena Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia ada di tengah-tengah umatnya, ya. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, ya, 1 Timotius 3 ayat 16 ini, dibenarkan dalam roh. Apa maksudnya dibenarkan dalam roh? Konotasinya seolah-olah Yesus berarti belum benar dong, ya. Tidak seperti itu saudara, ya. Kata dibenarkan di dalam roh ini, kapan dan di mana Yesus dibenarkan dalam roh? Ya, Yesus turun dari surga loh. Bukan tidak benar, Dia benar. Tapi yang dimaksud dengan dibenarkan dalam roh itu apa? Ya, dan mengapa? Nah, kita lihat sekarang, ya. Yang dimaksud dibenarkan dalam roh di sini adalah Bapa di sorga mendeklarasikan Yesus kepada bangsa Israel. Ya, siapakah Yesus yang mereka lihat, ya, yang tadinya, ya, pada waktu kelahirannya mereka lihat dia masih kecil, ya. Para gembala melihat dia ada di palungan. Orang Majus datang, dia bukan di palungan lagi, sudah di rumah. Nah, sekarang ya Yesus sudah dalam pelayanan, ya. Lukas 3 ayat 23, ya, nanti kita akan baca, tetapi mari kita lihat, ya. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Di sana ketika Lukas 3 ayat 23 menjelaskan pada waktu Yesus umur 30 tahun dia mulai melakukan, ya. Lukas 3 kita baca terlebih dahulu, ya. Lukas 3 ayat yang ke-23. Kita akan lihat informasi apa yang diberikan oleh Lukas pasal 3 ayat 23, ya. Kita akan melihat kok Yesus dibenarkan, dia dari sorga. Konotasinya kan seolah-olah dia belum benar, bukan itu maksudnya, ya. Kita akan lihat di sini Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf dan anak Eli, ya. Yesus memulai pelayanannya berumur 30 tahun. Mengapa? Sebab menurut peraturan Taurat, seorang imam itu baru boleh melayani di kemah suci, di tabernakel, ya, di kemah Musa, harus berumur 30, ya. Angka 30 berbicara tentang angka penyerahan hidup sepenuh kepada Tuhan. Mari kita lihat Bilangan, ya. Bilangan pasal 4 ayat yang ketiga. Kitab Bilangan, kitab yang keempat, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Kitab Bilangan pasal yang keempat ayat yang ketiga. Kita lihat peraturan Taurat bagi seorang yang akan melayani Tuhan. Ini di sini, ya. Bilangan pasal 4. Saya akan baca dari ayat 1, ya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, hitunglah jumlah Bani Kehat
sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi menurut kaum-kaum yang ada dalam uak mereka. Ayat yang ketiga, hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai berumur 50 tahun, semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Ya, ini peraturan seorang imam baru boleh melayani di kemah pertemuan, kemah suci atau kemah tabernakel Musa. Orang tersebut harus minimal 30 tahun dari kelompok orang Lewi, ya, dari suku Kehat. Nah, 30 tahun ini angka wajib melayani bagi imam pada zaman perjanjian lama, ya, pada masa Taurat. Tapi zaman perjanjian baru pun sama. Lukas 3:23 tadi memberikan informasi ketika Yesus umur 30 tahun dia mulai melayani. Dan apa kata orang? Menurut kata orang dia adalah anak siapa, saudara, tadi dikatakan, ya. Mari kita baca lagi biar tidak salah kita. Lukas 3 ayat yang ke-23, ya. Nah, kita lihat. Ini kita akan membahas tentang kok Yesus dibenarkan. Nah, ya. Lukas 3 ayat 23 saya baca lagi. Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Nah, umur 30 kan? Ya, kemudian dikatakan ayat ini memberikan info dan menurut anggapan orang. Nah, ini dia. Menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf dan anak Eli, ya. Dilihat dari daftar silsilah yang dibuat oleh Dr. Lukas, menurut kata orang dia adalah anak Yusuf, ya. Diambil dari garis keturunan Yusuf, ya, anak Yusuf, anak Eli. Nah, puji Tuhan, saudaraku. Di mana Yesus dibenarkan atau dideklarasikan? Menurut anggapan orang dia anak Yusuf kok, anak Eli, anak si tukang kayu. Kita lihat Matius 3 ayat 13 sampai 17. Matius pasal 3. Kita lihat perlahan-lahan, saudara, supaya jelas. Kok Yesus datang dari surga dibenarkan? Nah, ini dia. Dalam teks aslinya bukan seperti itu. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Perhatikan, saya akan bacakan, ya. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Saya baca dari ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Perhatikan ayat 16 dan 17. Di sini kita akan melihat yang penting. Setelah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Perhatikan ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku, jadi yang dimaksud dengan 1 Timotius 3:16 pada bagian yang kedua, kenapa ibadah kita dikatakan begitu agung? Karena pertama, Yesus ada hadir di tengah-tengah ibadah kita. Yang kedua, Yesus dibenarkan di dalam Roh. Kapan itu? Ketika Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Anak Allah masuk ke dalam air, ya. Kemudian langit terbuka, ya. Roh Kudus turun bagaikan burung merpati. Jadi bukan burung merpati yang Roh Kudus. Roh Kudus turun berlembaga seperti burung merpati, ya. Kemudian apa yang terjadi? Langit yang terbuka itu ada suara dari Bapa di surga. Bapa di surga mendeklar kepada bangsa Israel pada waktu itu, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan Paulus menulis di 1 Timotius 3 ayat 16 bagian kedua tadi apa? Dia dibenarkan dalam Roh. Ini mau menyatakan bahwa
Yesus yang menurut anggapan orang sesuai Lukas 3 ayat 23, ya, menurut anggapan orang dia anak Yusuf, anak Eli. Sekarang supaya publik Yahudi tahu bahwa Yesus secara lahiriah, secara materi, ya, secara fisik betul dia dilahirkan oleh Maria, betul ayahnya, bukan ayahnya, betul waktu itu Yusuf sedang bertunangan dengan Maria. Tetapi dia bukan anak Yusuf, bukan anak tukang kayu secara lahiriah, tetapi dia adalah Tuhan yang transenden, yang tidak terhampiri tempat kediamannya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat dia. Ketika Yesus, manusia Yesus sebagai perantara antara Allah dan manusia, lahir melalui perawan Maria, apa yang terjadi? Di sana ada dua pribadi, Yesus sang manusia, ya, dan Yahweh atau Tuhan yang tidak, ya, terlihat secara kasat mata, yaitu Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen, ya. Jadi pada waktu Yesus dibaptis, bangsa Israel mendengarkan suara dari Tuhan. Itu merupakan deklarasi bahwa inilah Mesias yang dijanjikan Allah, malaikat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Tapi toh, saudara bisa lihat, selama 3,5 tahun Yesus melayani, cuman sedikit orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Kenapa? Sebab mereka mengharapkan Mesias menurut pikiran mereka. Pada waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Jadi mereka sangat mengharapkan pemimpin atau Mesias seperti Musa, seperti Daud. Itu konotasi yang keliru. Makanya pada waktu itu ketika Yesus lahir, saudara tahu, menurut anggapan orang dia anak Yusuf, anak Eli. Dan pada waktu Yesus dibaptis, umur 30 tahun, apa yang terjadi? Bapa di surga mendeklar bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus dideklarasikan oleh Bapa di sorga kepada bangsa Israel, supaya mereka percaya bahwa Yesus itu datang dari sorga. Dialah Mesias yang dijanjikan Allah. Dialah malaikat perjanjian yang dijanjikan Allah untuk orang Israel. Nah, itu makna dari dia dibenarkan dalam roh. Apa aplikasinya buat kita, saudara? Kita sebagai gereja Tuhan. Saudaraku, baptisan itu tidak bisa dianggap remeh, ya. Di sini betapa pentingnya. Pada waktu Yesus dibaptis, Bapa di surga mendeklarasikan kepada publik Yahudi. Begitu juga saudara, kita sebagai orang percaya harus dibaptis, ya. Pada waktu kita melakukan baptisan sama. Suara yang pernah muncul kepada Yesus di Sungai Yordan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, sama. Cuman Yesus ketika dibaptis dideklarasikan oleh Bapa di surga di depan publik Yahudi. Dan saudara tahu, ketika kita dibaptis sama juga. Mari kita lihat Lukas pasal 15 ayat yang ke-7, ya. Lukas 15 ayat yang ke-7. Kita lihat, kita dideklarasikan juga oleh Bapa di surga, saudara, ya. Nah, kita lihat ayatnya, ya. Saya tidak mengada-ada, ya. Lukas 15 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Ini perumpamaan tentang domba yang hilang, ya. Domba yang hilang ini artinya domba yang belum jadi satu kandang, ya. Lukas 15 ayat 7 berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara tahu, pada waktu kita dibaptis, suara Bapa di sorga mendeklar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Katakanlah misalnya saya, ketika saya dibaptis, saudara tahu, deklarasi yang sama oleh Bapa di sorga terdengar. Di mana? Bapa di sorga mendeklarasikan di sorga. Sebabnya ada satu orang berdosa, bertobat. Rata sorga bertempuk sorak, ya. Di sana mungkin Bapa di sorga berkata, inilah hai penghuni sorga, hari ini engkau lihat Samyaji anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Makanya Lukas mencatat ketika satu orang berdosa bertobat, rata sorga bertempuk sorak. Nama kita disebut, ya. Makanya sebelum kita masuk ke dalam baptisan air, biasanya di GPD diawali dengan lagu. Ada beberapa lagu. Dan salah satu lagu yang suka dinyanyikan adalah namaku di sanalah,
dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Haleluya. Saudara, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus selesai keluar dari baptisan air, Bapa di surga mendeklar kepada publik Yahudi, hai orang Yahudi, inilah anakku yang kukasihi, kepada dia aku berkenan. Saudara tahu hal yang sama terjadi kepada kita, siapapun saudara. Ketika saudara selesai dibaptis, maka Bapa di surga mendeklar saudara di dalam surga sana. Ya, Bapa di surga bilang, hei keluarga-keluargaku yang ada di surga, ya, datang lagi anakku misalnya namanya Wempi, ya Wempi, sekarang hari ini telah menjadi keluarga kita, bagaikan domba yang hilang. Amin. Lebih daripada ada topik sorak di surga, lebih daripada orang-orang yang sudah diselamatkan, lebih dari 99 domba yang ada. Satu orang percaya, bertobat, dibaptis, kita dideklarasikan nama kita tertulis dalam buku kehidupan di surga. Amin, saudara. Puji Tuhan. Itu sebabnya kita perlu bersuka cita karena kita sudah menjadi anak Tuhan. Amin. Oh, betapa senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan. Oh, betapa senangnya jadi anak Tuhan. Saudaraku, kita anak Tuhan. Kita diadopsi oleh Tuhan karena kita percaya kepada Yesus. Jadi kita anak-anak Tuhan yang diadopsi. Haleluya. Karena kita percaya, kita menjadi anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum itu, sebelum saya akan tutup, saya akan bacakan ayat yang terakhir, ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-19. Ya, ini sebagai ayat yang terakhir sebelum saya tutup di dalam doa. Efesus pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ini yang kita harus ketahui, saudara. Kita bukan cuma sekedar anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, tetapi kita sudah menjadi kawan sewaris dengan orang-orang yang sudah terlebih dahulu bertobat. Dan apa dikatakan? Kita menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Dari manapun, apapun denominasi saudara, ketika saudara sudah dibaptis, saudara telah menjadi anggota keluarga Allah, bukan anggota keluarga gereja. Ini perlu diperhatikan. Ya, tapi bukan berarti nggak perlu gereja. Kita harus terdaftar di gereja lokal supaya pertumbuhan rohani kita bertumbuh secara sistematis, bertumbuh dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi saya dan saudara adalah anggota-anggota keluarga Allah, bukan anggota keluarga gereja. Namun kita harus terdaftar di gereja lokal. Amin, saudara. Penting pertumbuhan rohani bertumbuh secara sistematis. Sebabnya saudara perlu terdaftar di salah satu denominasi yang Tuhan percayakan saudara dibawa kemana oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Sebelum saya berdoa, saya akhiri dulu. Saya akan tampilkan dulu satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku.
dan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau tolong melalui Roh Kudus meteraikan itu dalam hati kami, dan oleh Roh Kudus juga mampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kami akhiri renungan pagi yang indah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Shalom.